dalam jangka waktu yang lama dan tentunya tidak akan bisa hilang secara spontan walau sudah bertahun-tahun. Dan keloid ini tampak sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas luka normal akan meningkat tinggi dan kekencangannya selama fase proliferasi. Bekas luka tersebut akan menjadi stabil selama 6-9 bulan sebelum menjadi rata dan halus selama proses pematangan. Lain halnya dengan bekas luka hipertropik dan juga keloid. Bekas luka hipertropik dan keloid ini adalah jenis bekas luka akibat cedera pada kulit. Bekas luka ini akan lebih terlihat jelas dibandingkan bekas luka biasa yang datar dan relatif tidak terlihat. Kedua hal ini, baik luka hipertropik dan juga keloid, ini disebabkan oleh terlalu banyak jaringan parut yang berkembang di dekat lokasi cedera kulit. Bekas luka hipertropik ini tumbuh segera setelah luka kalian sembuh dan tetap berada di lokasi cedera. Sementara kalau keloid ini membutuhkan waktu lebih lama untuk muncul dan dapat menyebar hingga melampaui area cedera. Bekas luka hipertropik mungkin akan hilang seiring berjalannya waktu dengan atau tanpa pengobatan. Sementara kalau keloid ini mungkin tetap berada di tubuh kalian dalam jangka waktu yang panjang meskipun ada upaya untuk menguranginya. Agar kalian tidak bingung apa sih sebenarnya luka hipertropik dan keloid ini, melalui video ini saya akan jelaskan lebih lanjut tentang kesamaan serta perbedaan antara luka hipertropik dan juga keloid. Jaringan parut hipertropik ini biasanya terjadi dalam jangka waktu 4-8 minggu setelah infeksi kulit, penutupan luka dengan ketegangan berlebih, atau cedera kulit traumatis lainnya. Pada luka hipertropik, fase penyembuhan bisa hingga 6 bulan. Nanti lama-kelamaan akan memudar dan akhirnya akan menyebabkan bekas luka menjadi datar tanpa gejala lebih lanjut. Sementara kalau keloid ini dapat berkembang hingga beberapa tahun setelah mengalami cedera ringan dan bahkan bisa terbentuk secara spontan di bagian tengah dada tanpa mengalami cedera. Jadi mungkin hanya dengan bekas garutan ini dapat juga memunculkan terjadinya keloid. Dan keloid ini juga bisa selalu bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tentunya tidak akan bisa hilang secara spontan walau sudah bertahun-tahun. Dan keloid ini tampak sebagai tumor yang keras, agak lunak, dengan permukaan mengkilat, dan terkadang terjadi pelebaran pembuluh darah kecil pada permukaan kulit. Warna dari keloid ini bisa berwarna merah jambu sampai berwarna ungu dan mungkin disertai dengan hiperpigmentasi. Dan kalian mungkin akan melihat keloid ini berbatas tegas, namun garis besarnya tidak beraturan. Sementara kalau bekas luka hipertropik tampilannya serupa dengan keloid, tapi biasanya lebih linear, mengikuti bekas luka bedah. Keduanya bisa menimbulkan rasa gatal. Namun pada keloid bisa juga timbul rasa nyeri dan juga ketidaknyamanan. Pada sebagian besar kasus, jaringan parut hipertropik ini berkembang pada luka di lokasi anatomi tubuh dengan ketegangan tinggi, seperti pada daerah bahu, leher, tulang dada, lutut, dan juga pergelangan kaki. Sedangkan pada area dada anterior, bahu, daun telinga, lengan atas, dan pipi, jika mengalami luka, maka ada kecenderungan lebih tinggi untuk pembentukan keloid.
Namun pada lokasi kelopak mata, telapak tangan, selaput lendir, alat kelamin, dan juga telapak kaki umumnya tidak terlalu berpengaruh. Dan yang paling harus kalian ketahui, jika kalian melakukan tindakan eksisi untuk menghilangkan keloid, maka akan ada kecenderungan untuk terjadi pembentukan keloid kembali. Sementara pembentukan bekas luka hipertropik baru sangat jarang terjadi setelah dilakukannya eksisi bekas luka hipertropik yang asli. Tingkat kejadian jaringan parut hipertropik ini bervariasi dari 40-70% setelah operasi dan 91% setelah luka bakar, tergantung dari kedalaman luka. Dan hati-hati, pembentukan keloid lebih rentan pada individu dengan kulit yang gelap. Tapi bukan berarti hanya orang yang berkulit gelap saja yang akan mengalami keloid. Semua ras bisa mengalami keloid kecuali albino. Dan keloid ini juga ada kecenderungan bersifat genetik. Karena pasien dengan keloid seringkali melaporkan riwayat keluarga yang mengalami keloid. Tapi hal ini tidak berlaku pada jaringan parut hipertropik. Dan pertumbuhan keloid juga dapat dirangsang oleh berbagai hormon, di mana insiden terbentuknya keloid ini lebih tinggi selama masa pubertas dan juga kehamilan. Dan itu berarti jika sudah mengalami menopause, resiko tumbuhnya keloid menjadi lebih rendah. Dan ada penelitian yang menemukan bahwa kejadian gejala alergi yang lebih tinggi pada pasien yang mengalami keloid dibandingkan individu dengan bekas luka hipertropik. Dan ada lagi nih penelitian yang melaporkan hubungan antara pembentukan keloid dengan golongan darah A. Dan walaupun memiliki beberapa kesamaan, bekas luka hipertropik tidak akan berubah menjadi keloid. Baik keloid maupun bekas luka hipertropik tidaklah berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan. Namun tentu saja kondisi ini mungkin menyakitkan atau mungkin menjengkelkan dan menyebabkan terjadinya tekanan emosional jika mempengaruhi penampilan luar bagian tubuh. Apalagi kalau tumbuhnya di area wajah, tentu dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri. Namun yang pasti, bekas luka hipertropik umumnya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Sementara keloid mungkin akan tetap ada walaupun sudah bertahun-tahun lamanya. Demikian video saya mengenai perbedaan dan kesamaan dari hipertropik dan juga keloid. Semoga membantu dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.